Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witulandari. Saya dari Stikes Bakti Mandala Husada Slawi, Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan mereview jurnal dan sedikit menjelaskan sejarah toksikologi. Happy watching! Teman-teman, di slide pertama ini ada sejarah toksikologi. Pengetahuan tentang racun sesungguhnya sudah ada sejak zaman dahulu, tetapi belum tersusun secara sistematis menjadi suatu ilmu baru. Pada awal ke-16, seseorang ahli racun terkenal yang hidup pada tahun 1493 sampai 1541 yaitu Philippus Aurelius Theopardus Bombastus von Hohenheim Paracelsus atau PATBH Paracelsus memperkenalkan istilah toksikon atau toksikogen untuk zat atau substansi yang dalam jumlah kecil dapat mengganggu fungsi tubuh. Selanjutnya yang kedua, ada pengertian toksikologi. Toksikologi adalah ilmu atau pemahaman tentang pengaruh berbagai macam zat-zat kimia yang merugikan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Toksikologi menurut para ahli kimia merupakan ilmu yang bersangkut paut dengan berbagai macam efek dan mekanisme kerja yang dapat merugikan dari agen kimia terhadap binatang dan manusia. Selanjutnya ada ruang lingkup toksikologi, terdiri dari farmakologi, imunologi, fisiologi, statistik, kesehatan masyarakat, patologi, kimia, fisika, biologi, lingkungan, ekonomi, dan kehakiman. Nah, di lingkungan itu ada pencemaran, sisa atau residu, dan kesehatan industri. Sedangkan di ekonomi ada perkembangan obat dan zat tambahan makanan pestisida. Selanjutnya ada kehakiman. Di kehakiman itu ada diagnosis, terapi, dan aspek mediko-legal. Ada bahan toksik dapat diklasifikasikan berdasarkan satu organ tujuan. Nah, organ tujuan ini ada ginjal, hati, sistem hepatopoietik. Yang kedua ada penggunaan. Penggunaan itu ada pestisida, pelarut, food additive. Yang ketiga ada sumber. Sumber itu tumbuhan dan hewan. Yang keempat ada efek yang ditimbulkan, yaitu kanker, mutasi. Yang kelima ada bentuk fisik, gas, cair, debu. Yang keenam ada label kegunaan, ada bahan peledak, oksidator. Yang ketujuh ada susunan kimia, amino aromatis, halogen, hidrokarbon. Yang terakhir ada potensi racun, yaitu ada organofosfat lebih toksik daripada karbamat. Nah, selanjutnya saya akan mereview jurnal yang berjudul Analisis Toksikologi Klinis. Di sini terjadi prevalensi penanganan keracunan yang relatif tinggi di IRD Rumah Sakit Sanglah Denpasar sekitar 30-50 kasus per bulan. Frekuensi kasus didominasi oleh keracunan yang diduga disebabkan oleh makanan, insektisida rumah tangga atau obat nyamuk, paracetamol, psikotropika, narkotika, digitalis, dan alkohol. Sampai saat ini, terapi pasien pada kasus keracunan di Rumah Sakit Sanglah belum dilengkapi pemeriksaan laboratorium analisis toksikologi. Penyelenggaraan analisis toksikologi klinik dalam penanganan kasus keracunan di rumah sakit sudah sangat mendesak. Hal ini merupakan tantangan bagi farmasis untuk meningkatkan kompetensinya dan sekaligus melakukan diversifikasi bidang pekerjaan bagi farmasis di Indonesia. Selanjutnya ada manfaat analisis toksikologi klinik. Yang pertama, identifikasi awal yang cepat sebagai pendahuluan sebelum melakukan terapi yang spesifik dan terarah. Yang kedua, untuk mengontrol keberhasilan dan efek dari penegakan terapi intoksikasi. Yang ketiga, untuk memastikan atau menjamin diagnosa klinis. Selanjutnya, di slide yang terakhir ada data hasil analisis toksikologi klinik. Meliputi studi metabolisme dan toksikinetik dari senyawa toksikan tertentu. Yang kedua, studi penyimpangan farmakokinetik dari toksikan pada kasus intoksikasi atau waktu paruh, volume distribusi,
dan clearance. Yang terakhir ada evaluasi data-data toksitas yang diperoleh dari hewan uji terhadap kenyataannya pada manusia. Terima kasih teman-teman sudah menonton, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.